Berjanji itu isinya membaca sirah, sejarah Nabi, ya. Dari Nabi, dari ayahnya, ibunya, nama ayahnya, kakeknya, bagaimana Nabi sebelum lahir, keadaan alam pada waktu itu, bagaimana Abdullah, bagaimana Aminah, kemudian lahirlah Nabi, kemudian diceritakan Nabi setelah lahir begini-begini, diasuh oleh meninggal ayahnya, meninggal ibunya, ya. Itu adalah kemudian sampai Nabi hijrah ke Madinah. Ketika Nabi hijrah di Madinah, berkumpul orang-orang Madinah, ya. Ada yang memegang tabuhan, ya, untuk menyambut kedatangan Rasul. Itu. Kemudian berdiri mereka semua menyambut di batas kota Madinah. Itu. Kemudian yang membaca berjanji ketika sampai pada kalimat sallallahu ala Muhammad, mereka berdiri. Ya, Pak, ya. Mereka berdiri itu adalah membayangkan manifestasi, mengingat napak tilas gitu, Pak. Ya. Napak tilas dulu begitu kondisi orang-orang Madinah ketika Rasul datang, bukan meyakini arwah Rasul itu datang di situ. Gitu loh. Mengingat, mengenang kembali, begitulah, ya, begitulah mereka orang-orang Madinah ketika tala'al badru alaina bin thaniyatil wada, telah datang kepada kita bulan purnama, ya, dari dua lembah. Ya, jadi bukan meyakini arwah Rasul datang seperti itu. Tapi wallahu a'lam bishawab. Ya. Itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Bagi Allah apa yang enggak mungkin. Kalau Allah menghendaki arwah Rasul datang, ya datang. Kalau enggak, ya enggak, kan gitu, Pak. Ini masalah sam'iyah. Kembali lagi kepada orang yang ahli ma'rifah. Bagi ahli ma'rifah enggak ada yang aneh. Ya enggak, Pak? Ada orang, ya, ada ulama dulu datang ke raudhah, ke kuburnya Rasul SAW, pergi haji, ya. Bersalaman, Rasul mengeluarkan tangannya dari makomnya, bersalaman dengan Rasulullah. Ada kisah seperti ini, dan ini disaksikan oleh orang banyak, gitu. Bagi kita nggak mungkin, nggak mungkin, Pak. Jangankan itu, ya enggak, burung ababil aja bisa pegang batu api neraka. Coba kita kalau semuanya dengan pakai akal, nggak ada yang jadi itu. Orang-orang yang mengagungkan akal, apa katanya? Dia bikin tafsir. Oh, itu bukan burung ababil pegang batu. Kalau burung ababil pegang batu, lempar batu, itu niscaya burung ababil itu duluan yang melepuh tangannya sebelum dia ngelempar ke gajah. Itu tafsirnya, kata orang ini. Burung ababil itu bawa virus, gitu katanya, Pak. Auzubillah min dzalik. Ini memahami ayat bukan dengan iman, memahami agama bukan dengan iman, dengan mengagungkan akal. Begitulah orang-orang Mu'tazilah, ya. Padahal ayatnya jelas, ya, faja'alahum ka'asfim ma'kul, tartib ma ta'kib, urutannya langsung dilempar, tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul, tartib ma ta'kib. Ketika dilempar langsung, kalau virus pasti pakai masa inkubasi, ya kan? Ya. Jadi nggak mungkin virus, kalau corona misalnya kemarin langsung mati nggak orang, enggak kan? Berhari-hari, 2 hari, 3 hari, seminggu baru ada serangan. Nah ini gitu, Pak. Atau ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk melemparkan tongkatnya ke laut, kemudian berlarilah orang-orang Bani Israel di tengah laut itu. Laut itu apakah kayak jalanan kita ini di aspal, datar? Ya, Bapak pernah berenang ke laut atau pernah snorkeling, ya? Laut itu lihat dalamnya, Pak, ada karang-karang, ada palung, ada cekungan, ya kan?
Mungkin nggak orang berlari kencang di situ dengan cekungan? Nah, orang-orang Mu'tazilah juga bilang nggak mungkin. Itu laut itu dibelah terus orang Bani Israel lari begitu. Karena laut itu ada cekungan dan mungkin orang terperosok dalam cekungan itu. Nah, ini orang yang dengan akal. Tapi kalau orang ahli ma'rifah, dia nggak akan aneh dengan hal seperti itu, biasa aja. Ya nggak? Ada orang jalan di air misalnya, wali jalan di air, kalau akal nggak bisa, kita nginjak air tenggelam. Tapi kalau kata ahli ma'rifah, biasa aja, orang Allah berkehendak dia bisa jalan di air, ya kan? Gitu. Ada wali sholat Jumat di Mekah, ketemu sama temennya yang lagi kuliah di Mekah. Kapan kemari gitu? Ya enggak? Bagi orang-orang yang enggak ma'rifah kepada Allah, wah enggak mungkin itu. Tapi ahli ma'rifah yakin biasa aja. Kalau Allah udah kehendakin, jadi itu gampang bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kedekatan dia dengan Allah. Ya Pak ya, gitu. Dulu susah Pak nyarin agama Islam ke sini. Enggak kayak sekarang orang dari Arab itu pakai pesawat, enggak Pak. Ya mereka Masya Allah, ya, dari Hadramaut, ya dari Hadramaut kemari itu bukan enak itu Pak. Ya lewat laut. Kita enggak tahu kejadian apa yang mereka alami di perjalanan mereka, ya kan? Badai, bagaimana? Ya enggak ada makan. Sahabat juga ngalamin begitu. Seperti sahabat Safinah. Ya, sahabat Safinah disuruh dakwah. Ada sahabat digelari Safinah sama Nabi. Disuruh dakwah. Kemudian di tengah lautan badai. Badai sehingga kapal mereka pada hancur. Hancur, terombang-ambing, mereka pegangan sama apa, kayu sama apa. Sehingga terdampar di sebuah pantai. Ketika terdampar di pantai itu, mereka bangun, udah dikerubutin sama si singa. Ya ini selamat dari ikan hiu, ditunggu sama singa Pak, gimana Pak? Kalau menurut akal kita, mati nggak tuh? Matilah. Orang dia udah lagi lemes begitu, habis di lautan tinggal ngerekam doang itu singa itu kan. Tapi apa kata singa kata Safinah radhiyallahu anhu kepada para singa tadi, ya Abal Haris. Kalau orang Arab bilang singa itu Abal Haris, kepala keamanan gitu, orang paling jago. Ana Safinah, saya Safinah katanya, sahabat Rasulullah. Saya diperintahkan oleh Rasulullah untuk berdakwah. Kemudian di tengah perjalanan saya dihantam oleh badai sehingga sampai seperti ini. Apa katanya? Tolong antarkan saya untuk keluar dari tempat ini menuju saya kembali ke Madinah. Ini mungkin nggak Pak? Nggak mungkin loh kita ya kan? Tapi bagi Allah, kalau orang yang ma'rifah biasa aja itu. Kalau Allah berkehendak. Jadi bagi para aulia, bagi para kaum solihin yang benar-benar soleh, waro, hal-hal yang aneh itu biasa aja bagi mereka. Gitu. Ya, jadi tidak ada yang tidak mungkin. Ya, termasuk arwah Rasulullah ya, datang, Allahu a'lam bishawab. Itu kalau Allah kehendaki ya, bisa aja. Bagaimana orang yang bermimpi dengan Rasulullah? Ya, Bapak sudah pernah mimpi sama Rasulullah? Belum kan ya. Berbanyak sholawat Pak. Ya, sholawat jangan kurang dari 100 hari. Sholawatnya dengan hati, jangan dengan mulut aja. Ya hati, ya Rasulullah, inni uhibbuk. Ya Rasulullah, aku mencintai engkau. Bersihkan hati kita. InsyaAllah. Ya, bagaimana mereka bisa kalau Allah kehendaki dia bermimpi? Bisa. Mimpi dengan Rasulullah itu hak, benar. Ya, karena setan tidak bisa menyerupai Rasul.